Yo 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 yo, apa kabar kalian semua para pencekik buru? Sudah saatnya kita melanjutkan kisah perjalanan Joel si Jendol dan Ellie si Bocil FF. Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana perjalanan masa lalu Ellie yang tidak pantas untuk diulang kembali. Tanpa menunggu chat WA dari si dia, langsung aja kita menuju alur ceritanya. Episode 8 dimulai dengan khotbah seorang pastor yang membacakan Bible. Dengan segala kehikmatan, para jemaat mendengarkannya. Namun ada seorang bocil yang menangis dan menanyakan kapan mereka bisa menguburnya. Dan dijawab dengan sang pastor, tanahnya terlalu dingin untuk digali. The ground is too cold to dig. Dengan bubarnya para jemaat yang ternyata para pelayat, khotbah pun tamat. Sang pastor pun menanyakan sisa persediaan mereka kepada sang asisten yang bernama James. Ia pun menjawab, tergantung, paling sedikit 1 minggu, dan kalau irit-irit bisa 2 minggu nih. Ya maklumlah, tanggal tua dan gaji segini-gini aja. Katanya ada beberapa warga melihat rusa saat malam. Namun di saat malam bisa saja kita melihat apa yang kita inginkan, apalagi saat lapar menyerang. Ya semacam fata morgana lah. Scene beralih ke Ellie yang merawat Joel si Jendol dengan sepenuh hati. Dari memberi selimut tetangga, air minum yang diteteskan ke bibir, dan remah-remahan Renggina, Ellie memutuskan untuk berburu dengan senjata milik Joel karena tidak ada lagi yang bisa mereka makan untuk hari ini. Dengan memasuki hutan yang dipenuhi vegetasi yang melimpah ruah, maklum belum dicukur oleh pembalak liar. Di tengah perjalanan, Ellie melihat seekor kelinci. Namun sang kelinci menyadari kehadiran Ellie. Dia pun kabur. Dengan cepat Ellie mengejarnya, namun naas, dia terpleset dan membuat kelinci itu melarikan diri. Dengan semangat 45, Ellie melanjutkan kembali perburuannya. Lalu melihat seekor rusa yang sedang makan. Dengan menggunakan skop tembak, dia berhasil mengenai rusa tersebut. Namun, satu tembakan saja tidak cukup untuk merobohkan dinding cintanya. Anjay. Rusa pun berlari dan Ellie mengejarnya. Namun sayang 1000 sayang, rusa tersebut ditemukan oleh pastor dan James. Dengan bimbang, mereka ingin segera membawa rusa tersebut. Takut ketahuan mengambil hasil buruan orang lain. Saat mereka ingin membawanya, Ellie dengan gagahnya menodongkan senjatanya dan menyuruh duo kampret ini meletakkan senjatanya. Karena sadar Ellie nggak akan bisa gotong rusa ini sendirian, Pak Pastor pun mengajak melakukan pertukaran. We can trade you. Yang disetujui oleh Ellie. James akan membawakan obat-obatan dari kampungnya dengan imbalan setengah daging untuk mereka. Karena perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki sejauh 6,4 km, pastor mengajak menunggu di sebuah rumah yang dekat dari sana. Dengan cerdasnya, Ellie mengosongkan selongsong peluru dari senapan yang mereka berdua bawa untuk berjaga-jaga sambil menunggu di bangunan yang sudah tak terpakai. Dengan ditemani api unggun anak pramuka, mereka mengobrol. Namun Ellie tak lepas dari senjatanya yang mengarah ke pastor tersebut. Dari obrolan mereka diketahui sebelum wabah belum terjadi, dulu pastor tersebut adalah guru matematika. Before that, I was a teacher. Math. Dia adalah pengungsi dari zona karantina Pittsburgh. Karena kerusuhan Fedra dan Fireflies, kelompok mereka berpindah-pindah. Karena mereka selalu aja dijarah dan berakhir di tempat ini. Karena musim dingin yang sudah berlarut-larut membuat tanaman tak bisa tumbuh, hewan buruan susah didapat. Jadi pastor menyuruh 4 anggota dia untuk memulung di kota dan mencari yang dapat mereka gunakan. Namun cuma 3 orang yang kembali ke kotanya. Yang ternyata 1 orang tak kembali itu karena dibunuh pria gila dengan gadis kecil bersamanya. Dengan gugup, Ellie menyadari kalau itu adalah dia dan Joel. Tiba-tiba, James menodongkan senjatanya dari belakang Ellie. Namun, sang pastor berbaik hati dan menyuruh James menurunkan senjatanya dan memberikan obat tersebut ke Ellie. Dengan segera, Ellie pun kabur meninggalkan mereka dan rusa hasil buruannya. Lalu Ellie pun pulang dan menyuntikkan obat anti-infeksi ke luka Joel. Lalu dia pun tertidur di samping Joel. Scene berganti kepada kelompok milik pastor yang sedang memasak daging rusa. Lalu membagikan jatah makan malam mereka kepada para penduduk karena mereka mendapatkan rusa yang besar. Namun, saat mereka membagikan makanan, sang pastor dan James baru saja datang dan membawa rusa hasil buruan Ellie. Terus tadi yang dimasak daging apa? Pastor pun berkhotbah. Dia bertemu pembunuh yang telah membunuh kawan mereka. Saat pagi nanti, mereka akan mencari Joel dan Ellie dengan cara mengikuti jejak mereka dan akan mengadili pembunuh tersebut. Namun dengan lantang, anak si korban ingin mereka semua dibunuh. You should kill him.
Tetapi sang pastor malah menampol anak itu sampai terjatuh dan membantunya untuk berdiri. Sang pastor gak mau. Anak ini menyimpan dendam, lalu mereka pun makan dengan lahap. Keesokan paginya terlihat Ellie sedang merawat luka Joel dengan menyuntikkan antibiotik ke luka milik Joel. Dia pun memberi minum kuda, lalu menikmati udara pagi yang segar. Namun terlihat banyak burung gagak yang berterbangan. Sepertinya mereka terbang karena ada para manusia lainnya. Ellie pun segera mencari posisi untuk mengintai, dan terlihat kelompok pastor dengan 4 orang lainnya sedang mencari Joel dan Ellie. Sang pastor mau membawa Ellie ke dalam kelompok mereka, dan untuk Joel akan diadili. Ellie pun berlari ke tempat Joel dan membangunkannya. Namun karena Joel masih sakit, dia terlihat diam saja. Ellie membekali Joel dengan pisau dan meninggalkannya. Kemudian menutup pintu dengan lemari agar tidak diketahui. Ia pun mengalihkan perhatian pastor dan kawan-kawan agar tidak menemukan Joel. Dengan menaiki kuda lumping, Ellie melepaskan tembakan. Dengan segera, pastor dan kawan-kawan menghindar dan berpencar untuk menyergap Ellie. Dengan satu tembakan, kuda Ellie tertembak dan tewas di tempat. Ellie pun terpelanting dan terjatuh, membuatnya hampir pingsan. Dengan segera, dia dikepung dan salah satu orang menyuruh James untuk membunuh Ellie. Namun dar! Terdengar suara tembakan yang ditembakkan pastor ke udara, memperingati agar mereka tidak membunuh Ellie. Dia pun segera menggendong Ellie yang sudah tak berdaya. 2 orang disuruh menyeret kuda ke camp mereka, dan sisanya untuk mencari Joel. Kemudian, salah satu dari kelompok mereka masuk ke rumah tempat persembunyian Joel, dan dia menyadari ada pintu di balik lemari tersebut. Saat dia menggeser lemari tersebut, membuat terbangun dan sadar, namun tidak bisa berbuat apa-apa nih si Joel. Saat orang itu masuk, Joel sudah tidak ada di kasurnya. Dia pun memeriksa setiap sudut ruangan. Tiba-tiba Joel menyergap dan menikam orang tersebut tepat di lehernya sampai dia ngorok dan meninggoy di tempat. Scene kembali ke Ellie yang baru sadar dari pingsannya dan sudah berada di dalam penjara, dan terlihat sang pastor yang memasukkan Ellie ke sana. Dia menawarkan agar Ellie bergabung dengan kelompok mereka. Namun Ellie yang masih shock hanya terdiam 1000 bahasa. Terlihat satu orang dari kelompok pastor sedang mencari keberadaan Joel. Dia memanggil kawannya, namun malah turun nih kawannya. Akhirnya dia mencoba membantu. Tiba-tiba dengan cepat Joel menggapruk dengan senapannya. Mereka berdua disekap dan disiksa oleh Joel agar memberitahu keberadaan Ellie. Karena mereka tidak mau memberitahu, Joel menusukkan pisaunya ke arah orang tersebut yang langsung memberitahu camp mereka melalui peta yang dibawa Joel. The town! What town? Karena tangannya diikat, sehingga orang tersebut memberitahu kota itu dengan pisau. Setelah memberitahu nih, Joel langsung menikam orang tersebut dan membunuh mereka berdua. Scene beralih ke Ellie yang sedang mencari celah untuk jalan keluar. Namun tiba-tiba dia terperanjat seperti melihat setan. Lalu Ellie langsung mundur ke belakang. Di saat yang bersamaan, pastor masuk ke ruangan tersebut dan memberi makan Ellie. Ellie tetap masih diam 1000 bahasa dengan matanya yang masih menatap titik yang sama. Dan pastor pun menyadari Ellie melihat sebuah potongan kuping manusia. Iya, kuping manusia. Belakangan diketahui satu camp itu adalah para kanibal. Pastor bilang makanan yang dia bawa adalah daging rusa. Dan Ellie langsung menendang makanan itu karena dia nggak sudi nih diberi makan oleh para kanibal yang menyampingkan rasa manusia sisi. Dengan SSI yang ciamik, sang pastor mulai memberi khotbah untuk mempengaruhi Ellie agar mau bergabung. Ellie yang masih bocil pun terbuai bujuk rayunya sampai mereka berpegangan tangan. Namun patut kalian ingat, Ellie ini bocil FF yang pintar. Jadi dia hanya berpura-pura sampai ia mematahkan jari sang pastor tersebut. Akibat pertarungannya tadi membuat Ellie mimisan nih.
dan sang pastor pergi entah kemana. Terlihat Joel yang berjalan dengan terpongkeng menuju camp tersebut dan melihat ceceran darah yang ternyata adalah milik kudanya. Dia pun melihat sekitar dan tiba-tiba dia terperanjat melihat 3 mayat yang tergantung yang dijadikan bahan makanan para kanibal. Scene beralih ke sang pastor dan James yang masuk dengan wajah kesal ke penjara dan membekap Ellie. Dia ingin segera dimukbang oleh para kanibal. Namun Ellie berkata dia udah terinfeksi, yang membuat mereka berhenti seketika. Ellie menyuruh pastor untuk membuka lengan bajunya yang terdapat bekas luka gigitan zombie. Pastor dan James pun berdebat, itu gigitan asli atau palsu. Di saat mereka berdebat, dengan cepat Ellie mengambil pisau dan membacok leher James, kemudian kabur dan menghindari tembakan dari sang pastor. Ellie pun mencoba kabur, namun semua pintu terkunci. Dan dengan segera dia mengambil apa saja yang dapat melindunginya. Ellie mengambil balok kayu yang ada bara apinya nih. Di saat bersamaan, pastor mengambil pisau yang menancap di leher James dan mencari Ellie. Ellie yang bersembunyi mencoba melemparkan kayu tersebut, berharap mengenai pastor. Namun ternyata malah rip aim dan mengenai hordeng, membuat terbakarnya tempat tersebut. Dengan cepat, api mulai menjalar di tempat tersebut. Masih dengan SSI-nya, sang pastor malah mencoba membujuk Ellie keluar dan berubah pikiran dan tidak akan menjadikan Ellie makanan asal dia menyerahkan diri. Namun Ellie yang pintar mengambil pisau di dapur dan bersembunyi dari pastor kanibal tersebut. Kemudian Ellie dengan cepat menyergap dari belakang pastor kanibal tersebut dan berhasil menusuk perutnya. Ellie yang masih bocil pun kalah tenaga nih dan dikepret oleh pastor tersebut. Dia ditendang oleh pastor tersebut dan kedua tangannya dipegang seperti akan diperkaos oleh pastor kanibal tersebut. Ellie hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Namun tangannya tetap mencari pisau yang terlempar tersebut. Seusai digenggam pisau tersebut, Ellie membacok pastor tersebut dan dengan emosional Ellie menikam pastor kanibal itu berkali-kali sampai 21 tusukan. Lalu pintu pun terbuka dan terlihat Ellie dengan wajah yang shock keluar dari ruangan tersebut yang sudah dipenuhi asap. Namun tiba-tiba terlihat Joel memeluk Ellie dari belakang karena Ellie yang masih trauma hampir dimukbang dan diperkaos menjadi berteriak-teriak. Teriakan dia mereda nih ketika mengetahui orang tersebut adalah Joel. Ellie lalu memeluk Joel dan Joel menenangkannya. Kemudian Ellie pun diberi jaket karet, maksudnya jaket kulit agar tidak kedinginan. Dan mereka pun pergi meninggalkan daerah tersebut. Dan film pun selesai. Sayonara dan arigato.